Enggak, nanti dulu. Ini Mensos senior. Masya Allah, ya terima kasih kawan-kawan. Silaturahim itu kapan saja, di mana saja, dengan intensitas makin tinggi makin baik. Jadi ini kan lintas-lintas berbagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka melakukan layanan kemasyarakatan, layanan keumatan, jadi sangat sekali. Ormas ini punya peran cukup signifikan. Kemudian wali asrama untuk SR, mereka juga punya peran signifikan. Kemudian untuk ketahanan pangan, mereka juga punya peran cukup signifikan. Sehingga pertemuan ini insya Allah menjadi silaturahim yang produktif antara pimpinan-pimpinan ormas keagamaan. Kebetulan ini yang diundang adalah pimpinan ormas keagamaan Islam dengan Pak Presiden. Insya Allah plan of action-nya juga akan produktif bagi masyarakat bangsa dan negara. Ya. Beliau aja. Ya nantilah setelah selesai. Sekarang kita dengerin dulu nanti selesai ya, setelah selesai. Sementara ini kita ikuti dulu dan ini adalah momentum baik pimpinan ormas, pengasuh pesantren bisa langsung mendapatkan arahan, penjelasan dari Bapak Presiden. Nanti apa hasilnya, bagaimana pendapat pimpinan ormas nanti ditunggu setelah selesai ya. Kemarin kan ada beberapa wilayah. Baik, terima kasih. Siang hari ini kita dipanggil oleh Bapak Presiden dalam rangka ikut juga menghadiri pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh Islam yang siang ini diundang oleh Bapak Presiden ke istana untuk membicarakan beberapa hal, mungkin juga nanti keterlibatan Kementerian Luar Negeri pada pertemuan siang hari ini adalah mengenai pembicaraan mengenai board office dan penjelasan yang akan dilakukan seputar isu tersebut. Itu aja. Mas, pertemuan Itu aja dulu. Itu kan pembukaan dulu, Mas, ya kan? Mas memang merespons kritik dari sejumlah ormas atau kelompok. Keikutsertaan Indonesia di board of Enggak, saya kira ini penjelasan umum, ya kan. Terus nanti mungkin juga terkait dengan itu. Tapi apakah ada evaluasi? Itu aja ya, makasih ya. Yuk. Terima kasih. Baik, jadi agenda Bapak Presiden siang hari ini beliau akan melakukan pertemuan berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Pertemuan yang sebenarnya rutin beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekaligus. Nah, seperti biasa, beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya? Ya, yang secara terbuka ya. Kalau ya, secara tertutup kan sebetulnya juga Bapak Presiden melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi. Mas, mungkin jelang Ramadan juga ada bahasan Ada kemungkinan. Kemarin juga kami kebetulan menghadiri rapat tim pengendali inflasi pusat yang salah satu pokok bahasanya adalah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, maka ada beberapa hal yang memang sejak awal sudah coba kita antisipasi, terutama misalnya mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti biasa kan menjelang bulan puasa akan meningkat kebutuhan dan sering di situ juga diikuti dengan meningkatnya harga-harga, dan inilah yang kita antisipasi untuk memastikan.
kira-kira yang ditargetkan dan diharapkan dari pertemuan ini seperti apa? Bukan resistensi ya, kan mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh ya, apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak. Mas, tapi masukan dari ormas-ormas Islam itu tidak mengubah keputusan pemerintah dalam keterlibatan di Board of Peace? Belum tahu masukannya aja belum kita ini kan kalau masukan itu di pertemuan siang hari ini kan belum. Tapi bahwa sekali lagi yang kami sampaikan, komunikasi kan tidak hanya yang formal seperti siang hari ini. Dan beberapa tokoh kan beliau selalu itu cara beliau sih untuk mengambil keputusan biasanya beliau meminta pertimbangan beberapa tokoh-tokoh tertentu. Mas kemarin kan waktu di SPJ kan Presiden menyebut akan meluncurkan gerakan gentengisasi ya Mas. Itu tuh nanti akan di daerah mana aja Mas? Jadi pertama begini, semangatnya adalah kalau kita lihat secara utuh kan pertama Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Nah, salah satu kunci dari sektor pariwisata itu kan adalah berkenaan dengan masalah kebersihan, keindahan. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal keindahan, dalam hal kebersihan. Di antaranya adalah masalah penggunaan atap yang berbahan seng, gitu. Termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah. Jadi kalau kemarin saudara-saudara perhatikan di dalam pengarahan beliau di forum Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan beliau menyampaikan beberapa hal tersebut. Jadi tidak terpenggal-penggal. Intinya adalah mari kita bersama-sama, beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, menggugah kita semua untuk mari kita menjadikan lingkungan kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah, dengan harapan itu akan mendorong terciptanya zona-zona wisata, terciptanya iklim yang membuat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mau berkunjung ke negara kita. Gitu. Jadi bukan sekedar masalah gentengisasinya, gitu, tapi lebih dari itu bagian kecil dari apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden untuk kita semua bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kita, termasuk papan reklame, baliho-baliho, kemudian kabel-kabel yang mau disadari atau tidak disadari bahwa itulah yang kita hadapi sekarang gitu. Dan memang betul kalau kita cermat atau kita merasakan memang perlu banyak pembenahan ya, tata kota kita supaya menjadi kota-kota yang indah lagi, banyak tamannya penuh dengan bunga-bunga gitu. Kira-kira seperti itu ininya. Kalau skemanya itu nanti gimana Mas? Apakah pendanaannya dari pusat atau daerah, terus skema ke pergantian, misalnya ada rumah-rumah yang dari Genteng, yang dari Seng ke Genteng itu bagaimana gitu? Pertama kalau berkenaan dengan teknis sedang didiskusikan dengan beberapa lintas kementerian. Sebenarnya ini juga bukan baru kemarin di forum di Rakornas tersebut Bapak Presiden menyampaikan, karena dalam pertemuan-pertemuan informal ini sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu, dan beberapa kementerian sudah diberi tugas, misalnya bagaimana kita bisa menemukan penemuan-penemuan atau teknologi-teknologi alat-alat untuk mencetak gentengnya, manakala kita membutuhkan memproduksi genteng dalam jumlah yang
cukup besar. Jadi minta waktu sebentar untuk didetailkan teknisnya seperti apa itu. Tapi diberlakukannya mulai tahun ini, Mas. Tapi diberlakukannya mulai tahun ini. Ya kita harapannya seperti itu ya. Yang kemudian juga bicara skema mungkin kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah supaya semua pihak juga pada akhirnya ikut terlibat gitu. Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta. Jadi tidak sekedar kita misalnya nanti hanya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu. Karena semangat kebersamaan dan keindahan kebersihan itulah yang beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ingin menggugah itu. Oke, thank you. Mas, kalau pelantikan Adis Kadir, kapan ya Mas, mengingat hari ini kan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sudah pensiun, Mas? Belum, tunggu untuk jadwalnya. Tapi mengenai kepresnya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Berarti ada kosong dong, Mas? Ya, Ada tunggu kosong jadwal pelantikannya yang tunggu. Yang mana ini? Belum ada. Belum ada. Di luar kabar reshuffle semakin santer gitu, Mas? Belum ada. Oke. Cukup, terima kasih semuanya. Mohon doa restunya supaya lancar. Itu di PBB seminar internasional kita undang pembicara pakar-pakar di Amerika dan juga wartawan dari Palestina dan senior itu terkenal itu ya. Nah, kita juga tidak bisa meninggalkan Asia Tenggara. Ada Malaysia, Brunei, Darussalam dan lain sebagainya kan. Maka kita gandeng mereka, maka seminar nasional lagi internasional kita adakan di pertemuan keduanya itu di Padang, di UIN Sumatera Utara. Nah, kita akan menjual moderasi umat beragama. Nah, kita seminarkan konten Indonesia moderat itu di mana. Nah, di pondok pesantren kan, maka itu seminar internasional itu di Surabaya. Kita undang para pakar dari Australia, dari Amerika. Nah, nanti editingnya sudah dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan jadi kita sangat proaktif mengartikulasikan, memberikan terjemahan terhadap statement Bapak Presiden di luar negeri. Kan saya kebetulan juga pernah ikut beberapa kali ya di pertemuan Bapak Presiden dengan terutama di kepala negara di Timur Tengah seperti di Saudi Arabia, di Jordan ya. Jadi kami tahu spiritnya Bapak Presiden itu luar biasa ya. Dan kita mengartikulasikan kepada masyarakat, bahkan bukan hanya Indonesia, ya kami simpulkan dalam 4 seminar internasional itu untuk mengartikulasikan statement Bapak Presiden di luar negeri itu dalam bentuk makalah-makalah ilmiah. Dan kita kirimkan ke beberapa komponen yang sangat memerlukan informasi itu. Dan ini saya kira hasilnya luar biasa ya. Banyak tadinya yang salah paham, tetapi begitu membaca hasil seminar yang dikemukakan oleh para tokoh, para ulama, dan para pakar, akhirnya oh iya, ternyata Bapak Presiden future orientednya itu dahsyat itu ya. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita, karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham, tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya. Nah, kita berharap semoga Bapak Presiden melalui doanya para ulama, doanya warga masyarakat, Indonesia akan semakin memiliki posisi penting dalam dunia internasional. Saya kira gitu. Terima kasih Pak. Mantap, Prof. Saya kira silaturahmi biasa. Kan sudah cukup lama nih beliau tidak mengundang para pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama. Persiapan Ramadan. Iya, persiapan Ramadan terutama, saya rasa. Sama-sama tokoh agama terakhir kapan sih, Pak? Oh, lebih dari 3 bulan yang lalu ya. Kalau yang hari ini mungkin ada topik yang mau dibahas. Saya tidak tahu yang saya diundang. Nanti tapi akan dibahas. Sikap soal dua itu Pak. Ayo, sini Pak. Hasil lagi dengan Babe ini. Apa tuh? Dengan Babe. Wah, saya juga belum tahu, cuma diundang makan siang. Cuma diundang makan siang katanya. Nah, ini beliau lebih tahu acaranya. Beliau kan sekjen MUI ini. Hatta
beliau. Ya, pokoknya kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Kita berharap tentu ya sebagai presiden mewakili negara Republik Indonesia terkait isu yang sedang hangat, yaitu vote of peace. Ya, kalau perdamaian tentu jangan separuh-separuh. Perdamaiannya harus konkret. Perdamaiannya harus amanat undang-undang, perdamaian abadi. Ya kan? Karena itu amanat konstitusi begitu. Ya kan? Yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu kemerdekaan penjajahan harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya kan? Nah, karena itu kita akan mendengarkan apa semacam arahan presiden. Nanti setelah itu ormas-ormas akan memberikan sikap yang jelas dan tegas. Oke? Nanti yang disampaikan kepada presiden apa? Sudah ada di kantong saya. Salah satunya mungkin poin pentingnya apa, Pak? Pokoknya antara lain kemerdekaan itu hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapuskan. Karena masuk kemerdekaan Palestina. Oke? Terima kasih. Babalun. Kemerdekaan untuk Palestina. Gini, Sebelah sana, Pak. Indonesia bergabung Pak, kamera di sana, Pak. membernya kan banyakan negara-negara Muslim. Ya, kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas Panglima Kostrat, Panglima Perang. Ya, pasti ahli strategi. Kita jangan suzon, ya. Husnuzon. Kita harus husnuzon, ya. Beliau pasti mempunyai strategi. Daripada coba lihat, kita anggota Dewan Keamanan PBB, tapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita 2/3 punya hak veto. Daripada kita nonton di luar, kan mendingan kita mewarnai di dalam kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama, yaitu samina wa tonah. Itu aja. Oke ya. Terima kasih Bapak. Samina wa tonah. Mantap, Apa kita ingin dengar dulu untuk selanjutnya nanti jadi pertimbangan. Jadi tadi kan Gitu. kemarin kan MUI menganjurkan pemerintahan untuk keluar dari BOP. Ini bagaimana? Masih konsep, ya. Masih konsep. Berarti belum sikap tegas dari MUI. Belum, selama ini masih orang per orang. Belum ketua umum. Tapi kira-kira dari sisi mananya ya, Kiai yang memang Ya nanti aja, kalau kita sudah mendengar lah. Jangan mendahului sesuatu yang kita kadang-kadang belum tahu duduk perkaranya. Ya, kita ingin mendengar dulu Bapak Presiden bicara tentang apa, bagaimana. Intinya kalau ada masalah ya kenapa tidak, ya. Harus ada masalah buat kemanusiaan, buat perdamaian dan lain-lain. Intinya di sana. Kalau tidak ada masalah ya janganlah. Oke, terima kasih. Kalau bicara kalau ya banyak banget tuh. Undangannya sendiri Ya. datang kapan? Kenapa? Undangannya sendiri datang kapan? Undangan. hari ini. Mulai kemarin kayaknya. Mulai kemarin lusa kayaknya. Muhammadiyah Islamiyah Pak Sadi dari Pak Khairon dari IKD. Tadi kami dan Pak Menteri Agama selamat datang. Kami mengikuti pertemuan bersama Presiden, diikuti oleh pimpinan ormas-ormas Islam seluruhnya, ada 16 ormas Islam, dan ditambah dengan sejumlah kiai sepuh, pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang juga diundang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dan lain-lain. Dan kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden mengenai banyak hal, khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia di dalam membantu Palestina. Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Dan pada tataran kebijakan, tadi kami mendapatkan penjelasan
yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut. Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, di tepi barat maksud saya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Menteri Agama. Di samping juga tadi dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik, dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi, sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada, dan nanti akan dibicarakan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu. Terima kasih, silakan Pak Menteri kalau ada tambahan. Menteri Agama. Ya baik, saudara-saudara sekalian, ya memang ini pertemuan ketiga ormas-ormas keagamaan. Alhamdulillah Bapak Presiden selain memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang disampaikan tadi oleh Gus, ya, juga Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji. Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MPS, sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin minggu yang lalu, ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel dan sebagainya di Mekah dan Madinah. Dulu kan enggak, kalau di Riyadh boleh, Jeddah boleh, tapi Makkah dan Madinah itu memang selama ini tertutup. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, ya. Itu mungkin hampir sekitar 60 hektar nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Ka'bah, tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjid Haram dengan perkampungan Indonesia itu. Ya. Di samping itu juga nanti Bapak Presiden
menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama. Ya. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan. Ya, terutama para para ulama pimpinan pondok pesantren tadi. Di samping itu juga nanti akan ada pengembangan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat, ya, pundi-pundi keumatan pada masing-masing agama itu juga nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri. Saya kira itu yang paling penting tadi. Makasih saya kira ya. Makasih, cukup ya? Cukup ya? Masih. Apa? POP? Ya, tadi beberapa pertanyaan disampaikan oleh para peserta, para tokoh pimpinan ormas, termasuk tentang bagaimana menjaga keselamatan rakyat Palestina yang ada di Gaza sekarang ini. Dan Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina. Kenapa? Ya, iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu, ya, sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran, itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina. Ya. Ya, setelah mendapatkan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan pada level kebijakan mengenai hal ini, karena untuk membuat pilihan kebijakan itu tentu kan ada realitas yang harus diperhatikan, ya, ada yang harus dikalkulasi dan lain sebagainya. Dan tadi Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden. Saya tambah sedikit ya. Silakan. Ya, tentu ada penguatan-penguatan. Izin sebentar Pak Menteri. Ya. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau, ya, untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai, tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair, dan Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya, yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada siang sampai sore ini tadi, Bapak Presiden mengumpulkan para pemimpin dan tokoh-tokoh Islam untuk bertemu, berkomunikasi, dan bertatap muka mengenai perkembangan beberapa hal belakangan ini, khususnya hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya Indonesia dalam rangka ikut serta ambil bagian dalam upaya perdamaian di Palestina. Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi
yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia, kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Beberapa contoh hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan concern dari beberapa pihak mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian juga hal-hal lain terkait urusan perkembangan situasi pada umumnya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertemuan sore hari ini yang ada kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Bukan, ya. Jadi kita harus, jadi ini kan situasinya masih rapuh, kemudian kita juga tahu positioning masing-masing negara yang tergabung di dalam Board of Peace ini juga masih dalam artian berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya lebih rinci, dan tentu saja terkait dengan serangan tersebut kita semua, khususnya negara-negara yang tergabung di dalam grup of New York ini, yang 8 negara dengan mayoritas penduduk Islam Muslim terbesar, itu sepakat untuk mengeluarkan joint statement bersama yang sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa mencederai proses yang sedang terjadi. Jadi kita minta semua pihak untuk sama-sama menghormati, karena ini kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, menuntut tanggung jawab dari semuanya, dari semua pihak. Dan saya kira situasi demi situasi ataupun kasus demi kasus yang kita lihat itu memerlukan suatu penilaian dan penanganan yang dingin, ya, tidak emosional, dengan tetap berpegangan pada tujuan akhir tercapai. Oke, baik, saya kira itu saja teman-teman sekalian, terima kasih.
saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya declare dulu ya. Panji nggak bisa lama-lama, dalam waktu 20 menit dia harus cabut. Ya, mohon maaf ya. Oke, jadi one by one. Sekarang siapa dulu mau nanya? Langsung, siapa? Bang, materi audiensi tadi soal apa? Apa yang dibahas gitu? Oke, tadi kita ketemu dengan Prof. Kiai Haji Asrorun Niam. Tadi kita kesini sebenarnya niatnya tabayun, silaturahim, menjelaskan situasi yang berkembang belakangan ini, karena persoalan mens rea, hal yang dituduhkan kepada Panji juga ini bahasa saya ya, sedikit banyaknya sudah didiskusikan mungkin secara informal oleh sejumlah petinggi di MUI. Dan menurut kami memang Panji penting untuk bertemu dan dialog, karena satu kunci pentingnya Panji adalah dialog. Dan dari semua laporan-laporan yang ada itu, kita memulai dengan MUI. Berharap MUI dengan fasilitas keilmuan, fasilitas institusinya, pasti kami yakin akan dengan arif sekali merespon situasi ini. Kita tidak minta pesanan hasilnya harus seperti apa, tidak. Kita tadi bahasa gampangnya ikhlas saja datang, kita jelaskan, Panji jelaskan mens rea itu pertunjukan apa, tujuannya apa, nanti Panji bisa jelaskan latar belakangnya, proses seperti apa, dan selebihnya ngobrol rileks, tukar pikiran dan diskusi banyak hal. Respon MUI seperti apa, Bang? Tanya sama MUI. Bang, tadi kan bilang kalau misalkan diawali dengan MUI, nah abis ini akan keliling kemana lagi, Bang? Kamu dari media mana? Saya kayak Donald Trump ya? Kompas TV, Bang? Saya kan nggak Kompas TV. Enggak. Boleh sih, Sementara itu dalam waktu dekat kita juga akan hadir ke undangan dari penyidik Polda Metro Jaya hari Jumat jam 10. Gitu. Itu dulu, sisa lainnya ya Panji ketemu banyak orang, setengah formal, setengah informal, diskusi, ngobrol dan lain-lain. Bang, terakhir Bang, terkait dengan kan ada juga nih yang mengkritisi. Habis ini mau kemana kok terakhir? Enggak, mungkin teman-teman yang lain mau nanya. Kan gue yang mesti jalan. Mengkritisi banyak yang laporin juga mungkin. Ke Panji dong, ke Panji. Bang, mengkritisi juga soal kan ada juga bilang kalau misalkan kan tayang di Netflix itu kan berbayar, Bang. Berarti kalau misalkan dari Netflix kan itu dibajak, nah mungkin Abang mau lapor balik atau gimana? Enggak, kalau dari saya sih itu mungkin bukan ranahnya saya ya. Saya kan sebagai yang punya pertunjukan, kalau misalkan dianggap sebagai bajakan dari tayangan Netflix, mungkin itu ranahnya jangan banyak ke saya, tanyanya ke Netflix. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga, dan saya senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan maksud dari sebuah karya, gitu kurang lebihnya. Dan tambahan sedikit, dan dinasehatin juga tadi Panji. Betul, ada nasihat yang diberikan kepada saya, betul. Tanya aja nanti di atas. Begitu. Tapi istilahnya apa, Pak? Ya intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus dari itu sempat ada diskusi, dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen, karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang.
Maka karena itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan tadi di atas, dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya, karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus gitu kurang lebihnya. Ada undangan dari yang lain. Kalau pertanyaan apakah ada mensrea lagi, jawabannya tidak, tapi bukan karena saya tidak bikin pertunjukan lagi. Saya akan selalu bikin pertunjukan, hanya saja dalam 10 pertunjukan tunggal saya terakhir tidak ada yang judulnya sama. Jadi judulnya selalu berganti teman-teman. Pertanyaannya apakah ada pertunjukan komedi lagi? Pasti ada, tapi judulnya sudah bukan mensrea. Gitu kan. Lembaga lain ada nggak Bang untuk diskusi sama kurang lebih kayak gitu? Ya, dalam 10 pertunjukan saya, memang saya senang membahas sosial dan politik. Itu adalah keresahan saya, yang saya suka. Jadi itu yang kelihatannya juga akan terus berjalan. Hanya saja namanya aja berbeda gitu kan lebihnya. Oke. Mas Panji, karena kan yang mensrea sekarang kan ada 6 laporan gitu. Sementara Mas Panji ke depan mungkin masih membahas hal yang sama gitu, atau menyinggung sedikit itu. Ada kapok nggak sih buat Enggak, karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur untuk bikin masyarakat ketawa, maka tidak ada alasan untuk saya kapok. Selama saya membuka ruang diskusi dan saya diajarin sama abang-abangan saya, ini kebetulan abang-abangan saya kan, saya diajarkan untuk selalu membuka ruang dialog. Kebetulan Haris juga selalu bisa memfasilitasi dialog tersebut. Jadi saya rasa sebagai seorang pelawak, karena datangnya dari niat yang baik, dan kalau diminta dijelaskan, saya bisa jelaskan datangnya dari tempat yang baik, maka nggak ada alasan untuk kapok sih. Itu namanya. Bang Panji berarti konfirmasi. Ini agak terlalu mepet saya lihat ya. Ya. Hari Jumat ke Polda konfirmasi datang ya? Rencananya datang, cuman kostum aja belum ditentukan. Selain Mas Panji, selain Mas Panji ada lagi yang dipanggil nggak? Sorry, iya. Ada pertemuan sama Raffi Ahmad mungkin ke depannya? Belum ada wacana, tapi kelihatannya beliau baik-baik saja. Saya nggak tahu ya, nggak ada. Panji akan melaporkan akun yang merundung istri dan anak? Tidak sama sekali, nggak sama sekali. Semua orang berhak punya opini, walaupun opini mungkin tidak saya sepakati, tapi mereka berhak akan opini tersebut. Jadi enggak akan tentu. Sisi sini dong, nggak enak sisi situ belum. Nah, benar. Ada pertanyaan? Nah. Ini pertanyaan nggak ada, foto doang nih. Tangan lu ngalangin tuh. Gue ganteng kalau ada yang moto. Mbaknya lagi. Yang ini nggak benar. Bagaimana? Benar kan Bang Panji beberapa di YouTube-nya juga sering mengundang tokoh-tokoh politik ya. Apakah salah satu yang mendasari materi mensrea yang di kemarin itu memang mendasari keresahan-keresahan politik yang Bang Panji selama ini kumpulkan? Saya rasa apapun yang jadi, nah ini mungkin agak panjang sedikit ya, mungkin saya yang rugi nih, tapi intinya ketika pertunjukan stand up comedy dibuat, itu dibuat untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri. Kalau saya bikin materi stand up untuk saya sendiri, yang ketawa hanya saya. Artinya apapun yang saya bawakan di atas panggung, ketika sudah disajikan di sebuah pertunjukan, itu adalah karena dia mewakili keresahan masyarakat masyarakat banyak, dan itu bisa membuat tawa orang banyak. Ketika tawa itu tercipta, berarti mereka mengerti, mereka menemukan lucunya, dan selalu pertunjukan saya seperti itu. Dan bukan cuma saya, semua pelawak, semua komika ketika membuat sebuah pertunjukan itu tidak didesain untuk dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri yang harus ketawa, tapi harus masyarakat. Sehingga apa yang ada di atas panggung adalah gambaran dari potret masyarakat yang nonton dia. Karena tiap komika segmennya masing-masing. Kebayang? Oke. Bang Aris, dari sisi hukum sebetulnya karya kreatif ya, karya seni gitu. Nah itu sebenarnya bisa dipidanain nggak sih Bang? Begini, kalau dari sisi hukum yang saya yakini, yang saya pelajari, yang saya suka belain orang, ekspresi itu dia jadi pidana jika dia menganjurkan satu praktek atau melakukan campaign kekerasan, atau mengajak melakukan kekerasan, atau mengajak satu praktek yang masuk kategori tindak pidana dalam pasal-pasal yang lain. Yang terjadi sama Panji, alhamdulillah ketawa semua. Gitu. Jadi simple, saya kasih kuncinya satu itu. Jadi kalau kebebasan berekspresi itu dipakai untuk mengajak orang, mengedukasi orang, mengajak sampai memfasilitasi terjadinya tindak pidana atau kekerasan, itu yang nggak boleh. Kalau dalam hak asasi manusia,
disebutkannya adalah kebebasan berekspresi itu nggak boleh dipakai untuk memobilisasi praktek genosida misalnya. Nah itu nggak boleh. Jadi ada kebebasan. Ada pejabat yang menggunakan kebebasannya untuk melancarkan sebuah kejahatan. Nah itu nggak boleh. Saya ambil bagiannya dikit ya. Lolos dari banyaknya laporan ini? Bagaimana? Optimis lolos dari banyaknya laporan ini? Optimis lolos. Yang pasti saya akan jalanin prosesnya saja. Saya Piala dunia ya. Iya. Optimis masuk 4 besar. Nggak, tapi saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog. Saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan. Insya Allah. Oke, selanjutnya media kalian undang kita lah, ya kan? Iya. Kita harus cabut. Iya, Selain Mas Panji ada lagi yang diperiksa nggak? Mungkin openernya atau apa dipanggil, ada nggak? Terkait mensrea, ya 2 opener saya sudah sempat dipanggil, Ben Danio sama Dani Beller sudah lewat disebutnya apa ya? Saksi. Ya, sebagai saksi sudah. Kamis minggu lalu. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman. Tanya, Mabes apa Polda? Yang di Mabes itu soal berbeda. laporan yang di Toraja. Laporan berbeda ya. Ya. Ini kan kita di sini kan karena yang mensrea, jadi mungkin berbeda begitu. Dan saya juga nggak tahu sih lanjut. Baru dari kemarin mungkin tanyanya ke sana. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktunya. Thank you udah datang ke sini. Moga-moga bisa tersebar informasi baiknya ya. Thank you. Makasih. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Mungkin kalau membaca di kamar itu mungkin ini ya iya. Karena tadi foto ijazah itu kan secara krusial ya, jadi sorotan. Waktu KKN itu beliau pakai setengah tahun. Ya kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Mungkin kalau membaca di kamar itu mungkin ini ya iya. Tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah ke kamarnya Pak Jokowi, nggak pernah gitu. Yang tahu tuh sebetulnya adalah ya teman kami yang sudah almarhum itu. Ya dengan sendirinya kan lebih tahu dia daripada kami gitu. Tapi kan ya kalau di kampusnya atau di fakultasnya kan pakai kan kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos itu. Tapi pada saat kakak itu sehari-hari tidak ya. Mungkin ya kalau baca gitu ya, mungkin bikin jurnal kan ada jurnal harian mengenai apa kegiatan KKN itu. Yang paling berkesan apa? Berkesan. Jadi karena Pak Jack itu suka bercanda ya. Jadi pada saat kita makan bareng-bareng itu itu kan ada wader. Itu kenangan saya benar-benar saya kesel ya. Kok dia gitu. Apa Jok? Cek. Anu tadi kan di aku zaman dulu kan di apa Pak Karno? Apa seneng ini orang desa di setrum itu. Nah, ikan-ikan kecil itu loh. Dulu kan kita makannya. Oh, itu di setrum, jadi makannya tuh setrum itu, gitu. Itu kenangan saya pada saat makan. Kemudian pada saat akhir-akhir itu kan ada sepak bola ya, jadi kita nonton TV bareng-bareng di belakang. Itu kan berhenti jam 12 malam. Nah, itu TV-nya di belakang kita, kamar kita itu yang di Pendopo itu listrik sudah mati, kan gelap semua. Nah Pak Jokowi itu ya, Pak Joko Widodo itu menyalakan senter, dia siap senter tahu kan, itu dinyalakan di bawah gini kan mukanya langsung apa ya memerah gitu kan, kan jadi kita ketakutan. Itu yang kenangan gitu.
Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack. Ya namanya adalah Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain itu biar keren gitu ya, Jack akhirnya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya? Sebelumnya belum pernah? Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Gitu. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti ya? Oh suka. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.